Kami mahasiswa dari SPSBI Solusi Bisnis Indonesia Kelompok 1 Marketing Komunikasi akan mempresentasikan sedikit hasil diskusi kami dengan video berikut ini. Namun sebelum kita melihat videonya, alangkah lebih baiknya kita memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Tantri Puspitasari dengan NIM 020100602. Kemudian ada Rima Wahyuningsa dengan NIM 020100606. Kemudian ada Istingana dengan NIM 020100611. Dan yang terakhir ada Ivana Hubgofari dengan NIM 020100613. Apa sih promosi penjualan? Promosi penjualan dapat didefinisikan sebagai bentuk persuasi langsung melalui penggunaan berbagai insentif, umumnya berjangka pendek, yang dapat diatur untuk merangsang pembeli produk dengan segera atau meningkatkan jumlah barang yang dibeli konsumen atau pedagang. Secara sederhana, promosi penjualan adalah sebuah aktivitas yang diterapkan untuk tujuan meningkatkan penjualan dan meningkatkan permintaan konsumen terhadap sebuah produk. Biasanya promosi diterapkan dalam jangka waktu yang terbatas dan telah ditentukan sebelumnya. Dalam promosi penjualan ada beberapa bentuk-bentuk promosi penjualan. Yang pertama ada promosi bagi konsumen. Promosi bagi konsumen merupakan suatu promosi yang diberikan kepada para konsumen. Promosi ini dapat berwujud seperti sampel, kupon, potongan harga, hadiah, coba barang gratis, dan demonstrasi produk. Dan yang kedua ada promosi untuk para pedagang. Promosi untuk para pedagang ini merupakan sebuah promosi yang diberikan untuk para pedagang karena mereka akan menjual kembali sebuah produk. Jadi promosi ini dapat berwujud seperti hadiah gratis, potongan harga, dan subsidi iklan. Dan terakhir atau yang ketiga ada promosi bisnis dan pramuniaga. Promosi ini dapat berupa seperti pameran dagang dan konvensi serta kontes untuk pramuniaga. Selain bentuk-bentuk promosi penjualan, ada dua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan cepat promosi penjualan. Ada apa aja? Yang pertama, ada secara internal. Secara internal, promosi penjualan diakui sebagai alat penjualan yang efektif seiring dengan meningkatnya tekanan untuk mendongkrak angka penjualan. Dan yang kedua, secara eksternal. Secara eksternal ini ada beberapa macam. Yang pertama, jumlah merek yang bertumbuh cepat. Yang kedua, ada pesaing yang juga menggunakan metode promosi. Dan yang ketiga, ada konsumen yang semakin kritis terhadap harga. Nah, ada apa aja tujuan promosi penjualan itu? Jadi tujuan promosi penjualan ini ada beberapa macam. Yang pertama, digunakan untuk meningkatkan penjualan. Yang kedua, untuk stabilisasi penjualan, agar penjualan ini tidak terjadi penurunan. Yang ketiga, untuk mengingatkan konsumen. Jadi, konsumen akan selalu ingat terhadap produk kita. Yang keempat, digunakan untuk meningkatkan nilai produk, sehingga produk kita akan menjadi semakin berkualitas. Kemudian yang kelima, digunakan untuk membedakan suatu produk dari produk satu ke produk yang lainnya atau produk kompetitor. Yang keenam, digunakan untuk memberikan informasi kepada konsumen. Jadi konsumen dapat mengetahui informasi yang ada pada produk kita. Yang terakhir atau yang ketujuh, tujuan promosi ini digunakan untuk membujuk konsumen agar membeli produk kita. Jadi intinya, tujuan promosi ini digunakan untuk meningkatkan sebuah penjualan yang dapat membuat penjualan itu berada dalam posisi yang stabil, jadi tidak terjadi penurunan, sehingga dapat memberikan pemasukan atau penghasilan terhadap penjualan. Cara membagikan contoh produk kepada pasar sasaran. Yang pertama melalui tim yang melakukan perjalanan ke wilayah tertentu atau canvas sampling. Yang kedua dilakukan bersama dalam kemasan satu paket atau corporative sampling. Untuk yang ketiga dibagikan kepada tamu yang menghadiri event tertentu atau event sampling. Untuk yang keempat dibagikan kepada konsumen pengecer yang menjual produk tersebut, in-store sampling. Yang kelima dimasukkan dalam kemasan produk atau ditempelkan saja
in-pack atau on-pack sampling. Yang terakhir dibagikan kepada pelanggan majalah atau koran, newspaper sampling. Pembelian tak terencana ada beberapa. Yang pertama itu ada pembelian impulsif atau umumnya dilakukan hanya demi variasi atau kebaruan. Kedua, ada membeli produk baru sering terjadi berkat stimuli dalam toko. Yang ketiga, ada konsumen pergi ke supermarket tertentu karena ada obral namun tanpa rencana membeli produk tertentu. Keempat, ada konsumen membutuhkan item tersebut namun tak memasukkannya dalam daftar belanja. Untuk yang terakhir atau yang kelima yaitu ada konsumen memang berencana membeli satu produk kategori namun belum merencanakan merek apa yang hendak dibeli. Promosi dan ekuitas merek. Ekuitas merek diartikan sebagai keseluruhan nilai dan manfaat dari sebuah merek yang memberikan kontribusi untuk suatu perusahaan. Nah, apa aja sih indikator ekuitas merek? Yang pertama, keutamaan merek. Keutamaan merek itu seberapa sering dan seberapa mudah pelanggan dalam memikirkan suatu merek dalam situasi dan kondisi tertentu. Yang kedua, kinerja merek, yaitu seberapa baik produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan fungsional bagi pelanggan. Yang keempat, perasaan merek. Perasaan merek itu respon dan reaksi emosional pelanggan terhadap suatu merek. Yang kelima, resonansi merek. Resonansi merek mengacu pada hubungan antara pelanggan dan merek dan sejauh mana mereka sinkron terhadap merek itu. Promosi penjualan. Promosi penjualan adalah semua jenis penawaran dan insentif jangka pendek yang ditujukan untuk pembeli dan dirancang untuk mendapatkan respon yang spesifik. Terus apa aja sih indikator promosi penjualan? 1. Frekuensi promosi. Frekuensi promosi itu jumlah promosi penjualan yang dilakukan dalam suatu waktu tertentu menggunakan media promosi. 2. Kualitas promosi. Kualitas promosi yang dimaksud adalah tolak ukur seberapa baik promosi yang udah dilakuin. 3. Kuantitas promosi. Kuantitas promosi itu nilai atau jumlah promosi yang diberikan kepada konsumen. 5. Ketepatan atau kesesuaian sasaran. Ini adalah faktor penting untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi gimana nih? Promosi produknya kalian udah tepat sasaran belum? Promosi produk kalau nggak dilakuin dengan cermat, itu juga bisa mengurangi penawaran produk di pasaran loh teman. Makanya hati-hati ya dalam melakukan promosi produk, harus sesuai dan tepat sasaran. Kalau merek cuma ngandelin promo aja, bahaya nih. Soalnya ada pelanggan yang cuma ngandelin pas promo aja. Siapa ya contohnya? Pelanggan loyal juga nggak terpengaruh sama adanya promo. Ada atau nggak adanya promo, beli. Bagaimana? Apakah kalian lebih paham tentang promosi penjualan? Ya, mungkin sekian dulu presentasi dari kelompok kami. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf, dan tunggu video-video presentasi berikutnya dari kelompok kami.